Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik kelas 6, selamat siang semuanya. Jumpa lagi siang ini dengan Miss KI. Seperti biasa, setiap jam 1 kita akan nge-live untuk membahas soal-soal USBN. Nah, hari ini kita akan membahas mapel IPA, melanjutkan yang paket kemarin. Jadi untuk adik-adik dari GO, silahkan dibuka buku codingnya paket 6 halaman 95. Nah, untuk nomor pertama, karena kita melanjutkan materi yang pertemuan sebelumnya, jadi kita akan mulai dari nomor 18. Oke. Nah, nomor 18 di situ sudah ada gambar jantung. Nah, yang ditanyakan adalah peredaran darah kecil yang memompa darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi masih ingat gak peredaran darah manusia itu kan dibagi menjadi dua, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, yang ditanyakan di soal nomor 18 adalah peredaran darah kecil. Masih ingat kalau darah kecil itu darah yang menukarkan darah yang apa dengan yang apa? Kalau yang kecil itu darah, karena kecil itu berarti dia awalnya dari mana dulu? Jantung, kemudian paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Berarti nanti dia akan menukarkan darah kotor, ditukarkan dengan yang bersih. Kalau darah kotor berarti itu adalah darah yang mengandung apa? Karbon dioksida. Nah, ditukarkan sama yang bersih berarti darah yang mengandung oksigen. Nah, biar kalian semakin ingat, kita tulis dulu. Jadi peredaran darah kecil itu pertama dimulai dari jantung, kemudian menuju paru-paru dan akan kembali lagi ke jantung. Oke. Jadi ini adalah jalurnya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah yang di jantung ini keluarnya dari ruang apa? Nah, kemarin masih ingat nggak? Di jantung itu ada 4 ruang, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Nah, yang bagian memompa darah itu bilik atau serambi? Bilik, oke. Berarti karena dia mengandung darah kotor, berarti yang keluar pertama kali itu dari bilik apa? Kanan atau kiri? Kanan, ya, karena kemarin itu kalau jantung itu kebalikannya. Kalau kita kan yang bagus-bagus di kanan. Nah, kalau jantung itu yang bagus-bagus di kiri, yang mengandung darah bersih di sebelah kiri. Karena ini mau mengeluarkan darah kotor, berarti dimulai dari bilik kanan dulu. Nah, habis itu ke paru-paru. Nah, sekarang tempat masuknya darah berarti adalah serambi. Karena dia darah bersih, berarti masuknya adalah serambi kiri. Ini adalah ruang-ruang yang akan dilewati pada peredaran darah kecil. Selanjutnya kita akan mencocokkan nomornya nomor mana aja. Nah, adik sudah jawab kira-kira? Belum? Oke, kita cocokkan dulu karena di sini bilik kanan berarti tempatnya di bawah ya kalau di bilik itu. Berarti kita mulai dari nomor 8. Habis itu ke nomor 3, nomor 4, dan nomor 11. Berarti jawabannya adalah A. Oke, yang jawab A luar biasa. Nah, berarti 8, 3, 4, dan 11. Nah, jawabannya A. Bisa? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 19. Nomor 19 itu tentang perkembangbiakan pada hewan secara generatif. Masih ingat generatif kemarin itu yang melalui proses perkawinan atau tidak? Melalui. Berarti induknya ada 2. Nah, kira-kira dibagi menjadi apa aja kemarin? Ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, di nomor 19 itu ditanyakan lagi yang kemarin itu. Nah, ada beberapa pilihan. Yang pertama itu adalah kudanil. Kira-kira kudanil itu cara berkembang biaknya
dengan cara apa? Kalau di pilihannya Udanil itu secara ovovivipar. Apa benar secara ovovivipar? Udanil. Iya, Udanil. Kira-kira betul apa salah? Salah ya. Kalau Udanil salah, bukan ovovivipar, tetapi vivipar. Nah, berarti yang nomor 1 salah ya. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 itu adalah tikus. Nah, tikus itu disebutkan berkembang biaknya dengan ovipar. Benar atau salah? Ovipar. Ovipar itu bertelur. Kira-kira benar apa salah kalau tikus itu bertelur? Berarti yang pilihan kedua juga salah. Nah, sekarang yang pilihan nomor 3. Nah, dari tabel pilihan ketiga itu adalah lumba-lumba. Nah, lumba-lumba itu disebutkan bahwa dia berkembang biaknya dengan cara vivipar. Betul apa salah? Vivipar melahirkan lumba-lumba. Iya, betul ya. Berarti yang nomor 3 itu betul. Nah, kita hindari. Yang nomor 4 itu adalah nyamuk. Nah, nyamuk itu disebutkan cara berkembang biaknya adalah ovipar atau bertelur. Betul atau salah? Nyamuk. Betul. Oke, nyamuknya betul. Yang nomor 5 itu adalah kelinci. Nah, kelinci itu disebutkan bahwa dia cara berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Betul atau salah? Betul. Oke, sekarang kelinci betul. Dan yang nomor 6 itu adalah Echidna. Echidna itu disebutkan kalau dia itu bertelur. Nah, ada yang pernah dengar nama Echidna? Echidna itu adalah hewan yang ditemukan di Papua dan juga Australia. Jadi bentuknya itu seperti terenggiling. Dia punya duri-duri di atasnya. Nah, dia ini mirip-mirip sama platypus. Nah, tahu platypus? Nah, platypus itu adalah hewan mamalia, tetapi dia bertelur. Nah, sama dengan si Echidna ini, dia itu mamalia juga. Padahal mamalia itu seharusnya dia adalah melahirkan, tapi dia khusus, dia punya ciri khusus tapi bertelur. Nah, karena dia sama, berarti si Echidna ini juga sama-sama bertelur. Nah, jadi yang benar adalah nomor 3, 4, 5, dan 6. Nah, di pilihan ganda itu cuma disuruh menyebutkan 3. Nah, kita cari aja yang sama 3, 4, 5, 6. Berarti yang sesuai adalah yang C. Nah, yang C itu yang benar adalah yang 4, 5, dan 6. Nah, nomor 20 itu disebut ada gambar. Nah, ada gambar. Di soalnya itu adalah alat tersebut ketika dipergunakan dapat mengubah energi listrik menjadi energi apa. Nah, di gambarnya ini adalah gambar bor listrik. Tahu bor listrik? Tahu. Oke, kira-kira bor listrik itu dari energi apa menjadi energi apa? Oke, ya betul. Jadi perubahan energinya adalah energi listrik menjadi energi gerak. Kalau selain bor listrik, contohnya itu apa? Mixer. Oke. Ada lagi? Mesin cuci, kipas angin, mesin cuci. Terus apa lagi? Blender bisa ya? Oke. Jadi kalau misalnya si bor listrik ini perubahan energinya energi listrik menjadi energi gerak. Pilihan yang A menjadi energi bunyi, B cahaya, C panas, atau D gerak. Berarti jawaban yang tepat adalah yang gerak. Oke, yang D. Mudah ya, nomor 20. Mudah. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 21. Masih ada hubungannya dengan energi,
penerangan lampu sepanjang waktu, atau menyalakan semua peralatan listrik hanya di malam hari saja, atau mematikan peralatan listrik yang tidak dipergunakan. Yang mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Oke, jadi itu jawabannya. Mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang lanjut ke nomor 22. Nomor 22 masih, ini agak beda. Kalau tadi kan menghemat energi listrik, sekarang adalah rangkaian listrik yang biasa dipasang di rumah. Nah, jadi kalau misalnya rangkaian listrik yang biasa dipasang di rumah itu apa? Apakah itu seri, apakah paralel, ataukah itu campuran? Paralel atau campuran? Campuran ya. Jadi kan ini di soal dijelaskan seperti ini. Nah, jika salah satu peralatan listrik seperti televisi dimatikan, maka peralatan yang lainnya seperti kulkas dan lampu akan tetap menyala. Kemudian pada sebuah ruang kerja terdapat dua lampu yang jika salah satunya dimatikan, maka lampu yang lainnya ikut mati. Nah, berdasarkan keadaan tersebut disimpulkan bahwa rangkaian listrik pada rumah tersebut dirangkai secara campuran. Oke, yang nomor 22 itu dirangkai secara campuran. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke nomor 23. Nah, nomor 23 itu adalah cara pembuatan magnet. Nah, cara pembuatan magnet ada berapa? Dia masih ingat? 2 atau 3? 3. Oke, apa aja? 3 itu. Cara pembuatan magnet. Nah, ini sudah diajarkan di kelas 5. Cara pembuatan magnet itu ada 3 cara. Yang pertama adalah induksi. Nah, kata lainnya induksi itu apa? Biasanya kalau di pilihan ganda itu ada yang disebutkan induksi, ada yang disebutkan kata lainnya. Induksi itu kata lainnya adalah didekatkan. Nah, cara membuatnya jadi tinggal mendekatkan magnet dengan besi. Nanti akan terjadilah besi itu akan berubah menjadi magnet. Kemudian yang kedua adalah menggosok, tapi menggosoknya harus searah. Menggosok searah. Nah, jadi kalau menggosoknya ke depan ya diulang terus ke depan, harus satu arah. Kemudian yang ketiga dengan cara elektromagnet atau dengan cara dialiri arus listrik. Oke. Biasanya bahan-bahannya itu adalah apa? Kalau dialiri arus listrik harus ada batu baterai, kemudian harus ada besinya itu bisa pakai paku ya. Kemudian harus ada kabel karena pakunya nanti akan dililitkan dengan kabel atau kawatnya yang akan dihubungkan pada batu baterai. Nah, ini kan di gambarnya ada besi, kemudian ada kawat dan ada batu baterai. Berarti cara pembuatan magnet tersebut dinamakan elektromagnet. Jawabannya adalah D. Nah, nomor 23 sudah. Sekarang kita akan melanjutkan ke nomor 24. Nah, 24 itu adalah bunyi pantul. Jadi bunyi pantul itu ada dua, ada gaung dan gema. Oke, masih ingat gaung itu yang gimana? Gaung atau biasanya terjadi di mana kalau gaung? Di mana? Di gua, di bioskop, ya kan? Di ruangan seperti ini, di gedung pertemuan, itu namanya adalah gaung. Tapi kalau gema itu berarti yang ada di misalnya di bukit seperti itu namanya adalah gema. Nah, sekarang kita mau belajar tentang gaung. Nah, gaung pengertiannya gaung dulu apa? Oke.
Gaung adalah bunyi pantul yang datangnya hanya sebagian yang bersamaan dengan bunyi asli. Sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Tempatnya di bioskop ya, kayak di bioskop, di ruang pertemuan. Nah, pertanyaannya yang nomor 24 itu adalah cara mengatasi. Berarti harus dilapisi dengan apa ruangan itu biar tidak terjadi gaung? Biasanya dilapisi dengan benda-benda yang menyerap bunyi. Contohnya apa? Berarti bisa dilapisi dengan yang dipilihannya itu ada kain, bisa kan? Bisa karton, terus ada gabus dan karet. Nah, ini adalah benda-benda yang bisa meredam gaung. Nah, jadi tinggal ruangan itu dilapisi dengan kain atau karpet, karton, gabus dan karet. Itu bisa mencegah yang namanya gaung. Jadi bunyi asli itu akan terdengar jelas. Nah, berdasarkan cara mengatasinya, kita tinggal mencocokkan ke pilihannya. Nah, yang sesuai adalah yang C. Oke, jadi nomor 24 itu adalah C. Oke, selanjutnya kita ke nomor 25. Nah, nomor 25 itu yang ditanyakan adalah sifat bunyi. Ada yang masih ingat sifat bunyi itu ada berapa? Sifat-sifat bunyi bisa dipantulkan, kemudian merambat melalui media. Merambatnya harus melalui media. Kemudian masih ada lagi enggak? Apa lagi? Sifat-sifat bunyi itu yang pertama betul yang tadi, berarti merambat melalui media. Oke, merambatnya harus melalui media atau perantara. Nah, kemudian sifat yang lainnya adalah yang tadi sudah disebutkan, dapat dipantulkan. Dan sifat yang ketiga itu adalah merupakan bunyi longitudinal, yaitu memiliki gelombang dengan arah rambat yang sejajar dengan arah getar. Nah, ini yang di nomor 25 itu ada gambar. Nah, pertanyaannya adalah ada gambar kapal. Kemudian di sana ada dinding-dinding di dalam laut. Nah, pertanyaannya adalah sifat bunyi yang terlihat berdasarkan keadaan pada gambar berupa yang pertama dapat dipantulkan, dapat diserap, dapat dibiaskan atau merambat lurus. Yang betul yang mana? Dapat dipantulkan. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Nah, kalau merambat lurus berarti ini di nomor terakhir ini 26. 26 kita mau membahas tentang sifat-sifat cahaya. Oke, sifat-sifat cahaya, masih ingat dekingnya sifat-sifat cahaya? Atau mungkin sifat-sifatnya masih ingat apa aja? Merambat lurus, kemudian menembus benda bening, terus dapat dibiaskan, kemudian yang jadi pelangi itu ya. Oke. Nah, jadi supaya kalian lebih mudah dalam mengingatnya, sifat-sifat cahaya ada dekingnya.
The-ing-nya adalah bus lambat bisa dipantulkan cahaya putih. Ya, bus lambat dapat dipantulkan cahaya putih. Oke. Bus berarti yang pertama, busnya itu adalah menembus benda bening. Lambat berarti batnya apa? Merambat lurus. Kemudian bisa berarti dapat dibebaskan. Dipantulkan berarti dapat dipantulkan. Kemudian yang cahaya putih berarti nanti ya cahaya putih akan diuraikan menjadi 7 warna. Bisa terjadi pada saat pelangi. Masih ingat gak pelangi itu warnanya apa aja? Meji, hibi, biru. Nah itu kan ada 7 warna. Itu diuraikan dari cahaya putih. Nah dari nomor 26, nah itu ada percobaan. Ada yang namanya kaca, kemudian diberikan cahaya putih. Nah nanti akan muncul warna-warnanya 7. Nah itu kira-kira sifat yang mana? Yang cahaya putih diuraikan menjadi 7 warna. Jadi nomor 26 itu jawabannya adalah biru. Oke adik-adik, jadi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Tadi kita sudah membahas beberapa soal, ada tentang perkembangbiakan, kemudian tadi ada tentang jantung, kemudian ada listrik, ada bunyi pantul, dan yang ini adalah sifat-sifat cahaya. Nah, bisa dipelajari di nomor-nomor selanjutnya, nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, walaupun sekarang kita sedang keadaan seperti ini, pandemi, jangan lupa untuk selalu belajar, jaga kesehatan di rumah, dan tetap semangat. Saya akhiri pertemuan